Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 12 ini kita akan membahas VPN tunneling. Nah, materi yang akan kita pelajari: satu, konsep VPN tunneling, dua, setup topologi, IP konfigurasi, menghubungkan antar klien to internet, point-to-point protokol, VPTP konfigurasi, VPTP static routing dan tes koneksi, L2TP konsep dan setup topologi, L2TP SG konfigurasi, L2TP static routing dan tes koneksi, 12 VPOE konsep dan topologi konfigurasi, share internet, connection di custom, limit bandwidth pada VPOE. Oke, kita langsung saja. VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling itu sangat luas dan beragam. Bisa kita ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabang yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan lain yang dimiliki secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Dan jenis-jenis dari VPN ada UIP, VPTP, dan STP, L2TP, dan OpenVPN. Siapkan dua router yang sama yang keduanya sudah terhubung dengan internet dengan arah kabel seperti ini, melengkung. Seperti ini, klik kanan pada kabelnya, kemudian klik edit, lalu pada tab, pilih yang Bezier. Di sini pada router ini sudah terdapat PC-PC yang sudah saya hubungkan. Jadi nanti close-nya antar PC pusat dan cabang itu bisa saling sharing. Nah, di sini agar tidak bingung, kita ganti hostname-nya. Kita ganti menjadi R cabang. Kemudian di sini sudah terganti R pusat ya. Nah, IP pada routernya itu kan masih dinamik, jadi itu kurang efisien. Maka di sini kita buat IP statik agar mudah. Di sini saya ada di router pusat. Kita matikan dulu untuk DHCP client. Kita ke IP, kemudian ke DHCP client, kemudian yang ini kita disable. Kemudian kita pastikan pada root dan DNS itu kosong. Kita ke IP, DNS. Nah, di sini masih kosong ya. Kemudian pada cabang kita matikan DHCP-nya juga. Kita cek. Dan di sini masih kosong juga. Sekarang saya berada di router pusat. Di sini kita ke IP address, kemudian di sini kita tulis add address sama dengan misalkan saya mau IP-nya 192.168.32.146/24. Kemudian untuk root cabang nanti berarti 32147. Kemudian untuk interface-nya kita menggunakan satu. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian di sini kita tambahkan root. Kita masuk ke root dulu, IP root, add gateway 192.168.32.1. Kemudian kita setting DNS-nya dengan IP DNS set server 888. Kemudian jika kita ping 88 sudah pasti bisa. Kemudian lakukan yang sama pada router cabangnya.
VoIP konfigurasi sebelumnya sudah saya sebutkan jenis VPN tunneling. Maka sekarang kita akan mencoba salah satunya yang VoIP. Jadi jika perusahaan tunnel menggunakan yang VoIP, maka antar lokal yang ada di kantor pusat dan yang ada di kantor cabang itu harus dalam satu network. Kepanjangan dari VoIP sendiri adalah Ethernet over IP yang merupakan protokol pada mikrotik router OS yang berbeda untuk membangun sebuah network tunnel antar cabang dengan pusat menggunakan interface tunnel. Langsung saja kita konfigurasikan VoIP pada router kita. Router pusat di sini kita bisa klik interface, kemudian di sini kita klik close. Kita pilih yang VoIP tunnel. Kemudian pada name kita didefinisikan, misal VoIP tunnel to cabang. Lalu pada remote address kita isikan IP statik dari cabang. Tapi kalau pada lapangan yang kita isikan di sini harus IP public, yang di sini IP statik dari cabang adalah 192.168.32.147. Kemudian pada tunnel IP di sini misal kita isikan 100. Nah, ini harus sama dengan yang di cabang. Kemudian kita lakukan pada router cabang sama seperti tadi, kita ke interface, kemudian kita klik add, kita tulis namanya pusat. Lalu pada remote address-nya berarti di sini kita isikan yang 146. Kemudian tunnelnya tadi adalah 100. Kemudian kita apply. Di sini statusnya sudah running. Kita coba lakukan uji di Winbox router pusat. Kita klik terminal. Di sini kita ping IP router cabang. Nah, di sini sudah berhasil ya. Antar router saling berkomunikasi. Sekarang kita lanjut VoIP menghubungkan antar klien. Sekarang kita coba agar antar lokal itu bisa saling berkomunikasi, yang mana berarti harus menggunakan IP yang satu network. Maka misal kita di sini menggunakan IP network 192.168.1.0, maka di sini kita gabungkan antara Ether 2 dengan interface tunnel pada satu interface bridge. Begitu juga pada router yang satu. Langsung saja kita coba ke Winbox router pusat terlebih dahulu. Di sini kita ke bridge, kemudian di sini kita klik close. Kemudian untuk namanya kita bisa menamai bridge for VoIP. Langsung saja kita apply. Kemudian kita ke port, kita masukkan Ether 1 dan juga tunnelnya. Jika sudah, kita bisa apply, lalu kita bisa lakukan di router cabang. Kita ke bridge, dan namanya bridge for VoIP, kemudian kita apply. Portnya di sini kita tambahkan Ether 2 dan tunnelnya. Selanjutnya kita konfigurasikan IP pada masing-masing PC lokalnya. Misal di VPC 1 adalah 1.6, kita tulis IP 192.168.1.6/24. Kemudian pada PC 2 berarti IP-nya 1.7 ya. IP 192.168.1.7/24. Sekarang kita uji coba koneksi dari VPC 2 ke VPC 1. Nah, di sini sudah berhasil ya. Misal kita disable salah satu VPN tunnelnya antar router pusat dan juga router cabang. Maka ketika kita uji koneksi pada VPC-nya,
itu sudah pasti gagal. Lanjut ke EOIP Client Connect to Internet. Sekarang kita buat klien PVC lokal itu bisa internetan. Nah, agar bisa internetan itu kita membutuhkan parameter gateway dan DNS. Sementara kita masih bingung gateway-nya itu yang mana karena header 2 dan tunnel itu sudah kita gabungkan tadi pada interface bridge. Maka di sini kita setting IP gateway pada interface bridge. Langsung saja di sini kita coba masuk ke router pusatnya. Kita klik IP, kemudian kita address, lalu kita isikan 1.1/24. Kemudian jangan lupa untuk interface-nya di sini kita pilih yang bridge for EOIP. Kemudian kita apply. Kemudian lakukan yang sama pada router cabang. Nah, untuk router cabang di sini IP-nya 1.2. Kemudian interface-nya yang bridge EOIP. Kemudian jika sudah, kita bisa save, apply. Kita coba ping PC ke gateway-nya. Di sini saya berada di PVC 2. Kita coba ping gateway yang 1.2. Di sini sudah berhasil. Kita coba gateway pada, nah kita juga coba ping di sini pasti sudah bisa. Kita coba di router pusat dulu. Selanjutnya kita setting NAT pada router pusat dan juga cabang. Caranya seperti biasa. Kita coba di router pusat dulu. Kita ke IP firewall. Kemudian chain-nya kita bisa pilih yang SRC NAT. Out interface ada 1 dan action-nya kita pilih yang squared. Kita setting parameter yang dibutuhkan pada PVC. Di sini kita ke terminal PVC 1. Kita konfigurasikan gateway-nya. Gateway-nya itu adalah 1.1. Kemudian IP-nya 1.6. Jika sudah, kita setting DNS-nya, lalu kita coba ping BPTP point-to-point protocol. BPTP terdapat jenis-jenis tunneling, yaitu bisa kita gunakan untuk menghubungkan lokal yang berada network. Jadi point-to-point protocol atau PP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda. Dengan melalui PP dapat menyediakan autentifikasi, koneksi ekskripsi, dan konversi. Router OS mendukung berbagai tunnel PP seperti PPOE, SSTP, L2TP, PPTP, TP, yaitu apabila antar klien cabang dengan pusat itu memiliki network yang berbeda. Jadi pada BPTP ini bekerja itu layarnya klien dan juga server. Maka untuk topologi kita jadikan router pusat itu sebagai server dan router cabang sebagai klien. Nanti kita akan melakukan addressing pada router yang mengarah ke klien. Langsung saja pinbox router pusatnya kita klik IP, kemudian address, kemudian klik add, kita tambahkan IP yang mengarah ke header 2 yaitu 1.1. Kemudian untuk interface-nya kita bisa pilih yang header 2. Jika sudah, kita bisa apply, kita ke DHCP server, lalu DHCP setup. Nah, di sini itu agar mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian pilih yang header 2. Selanjutnya kita bisa next saja, lalu lakukan pada cabang. Di sini cabangnya IP-nya berarti 2.1 yang mengarah ke header 2. Lalu kita buat DHCP servernya. Kita lakukan request IP pada PVC, IP DHCP di PVC 1, dan di sini mendapatkan IP 192.168.1.254. Kemudian pada PVC 2, di sini mendapatkan 2.254. Selanjutnya pada router pusat kita konfigurasikan PPTP servernya. Di sini kita bisa klik PPP, kemudian pada interface kita klik PPTP server yang ini.
Kemudian kita checklist bagian enable-nya, lalu kita apply. Sekarang kita jadikan komputer cabang yang sebagai klien ketika ingin terhubung ke PPTP Tunnel. Kita akan menggunakan username dan juga password. Di sini bisa kita buat pada menu create. Di sini tombol plusnya kita klik. Untuk namanya di sini misal PPTP lihat. Kemudian untuk passwordnya kita gunakan 1234 saja, terserah kalian. Pada service di sini kita pilih yang PPTP. Kemudian di sini terdapat opsi local address remote. Address yang mana bagian ini itu diisi IP interface tunnelnya. Kalau yang lokal itu berarti IP tunnel dari sisi server, dan kalau remote address itu berarti IP tunnel dari sisi lain. Untuk IP-nya ini kita bisa definisikan langsung di sini. Misal untuk yang lokal di sini kita isikan IP 10.10.10.1. Kemudian yang remote kita isikan IP 10.10.10.2. IP interface tunnel pada klien itu adalah yang ini yang kita definisikan. Lalu kita bisa apply. Kemudian oke. Selanjutnya kita konfigurasikan PPTP klien pada cabangnya. Di sini karakter cabang klik PPTP. Di sini klik add, pilih yang PPTP. Kemudian pada di sini kita klik yang off pada opsi connect to. Di sini maksudnya kita bisa mendefinisikan itu mau ke mana. Kemudian pada opsi connect to di sini maksudnya kita itu mendefinisikan mau kemana. Karena kita mau ke router pusat, di sini kita isikan IP statik dari router pusatnya, yaitu 192.168.32.146. Kemudian untuk username-nya adalah PPTP Lea, kemudian passwordnya adalah 1234. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu kita masuk ke terminal, kita coba ping router pusat, dan di sini maka sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan static routing agar klien itu dapat saling berkomunikasi. Di sini saya coba lakukan menggunakan CLI pada router pusat. Di sini ke IP root, kemudian kita tulis add address sama network dari klien yaitu 2.0, kemudian gateway-nya sama dengan IP tunnel router cabang yaitu 10.2. Jika sudah, kita bisa enter. Kita coba cek print. Di sini ada yang aktif statik 2.0. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Di sini saya lewat UI IP root, lalu kita tambahkan base address-nya 192.168.1.1.0/24. Kemudian gateway-nya adalah IP tunnel dari router pusat yaitu 10.1. Kita apply. Kemudian kita oke, sekarang kita coba uji ping divisi 1 ke divisi 2. IP divisi 2 di sini sudah berhasil. Service VPN yang terdapat di MikroTik yaitu L2TP Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F Network Security protokol dan enkripsi yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP kita bisa menggunakan ODP port 1701. Biasanya untuk kemasan yang lebih baik L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP plus IPsec. Di sini pada router pusat kita ke IP, kemudian ke address, lalu IP-nya 10.1. Ini kita hapus. Kemudian ke PP interface. Di sini konfigurasinya kita hapus saja. Lanjut ke L2TP IPsec.
konfigurasi sebelum ini, mari kita perkenalan dulu dengan IPsec. LTTP itu menjadi lebih secure dengan menggabungkan dengan protokol keamanan IP LTTP ini berbasis sama seperti PPTP, yaitu server client. Langsung saja kita konfigurasikan LTTP server pada router pusat dan LTTP client pada router cabang. Di sini kita bisa buka window-nya. Pada router pusat, kita klik yang PPT, kemudian kita klik yang interface, klik yang LTTP server. Lalu kita checklist yang enable-nya. Untuk IPsec saya singgung ini di sini pilih yang yes. Kemudian pada secret yaitu diisikan secret. Yes. Kemudian kita apply, kita tambahkan user dan passwordnya agar saat klien ingin connect dan itu bisa masuk ke username dan juga passwordnya. Seperti sebelumnya di sini kita konfigurasikan pada secret. Kemudian untuk namanya, misal di sini saya mau LTTP lihat. Kemudian passwordnya saya mau 1234. Lalu servicenya LTTP, profilnya default MQTT, lokal addressnya di sini kita yang 172.116. Kalau addressnya kita isikan 172.16.1.1. Kemudian yang remote address berarti 1.2. Jika sudah, kita bisa apply. Selanjutnya kita konfigurasikan LTTP CLI pada router cabang. Kita copy PTP, kemudian kita pilih yang LTTP. Di sini kita di connection, berarti di sini adalah IP-nya router pusat. IP router pusat bukan IP tunnel, yaitu yang 32.146. Kemudian untuk usernya L2TP lihat. Kemudian passwordnya 1234. Kemudian IP secretnya kita pilih yang secret, kemudian kita apply. Kita lanjut ke ping 172.16.1.2 dan di sini sudah berhasil. Static routing dan test koneksi. Di sini kita lanjut melakukan routing statik agar antar PC lokal pusat dengan lokal cabang itu bisa saling berkomunikasi. Caranya itu agar yang seperti sebelumnya. Itu saya ada di router pusat, kita klik IP, kemudian pilih yang root, lalu di sini kita klik add. Nah, untuk DS NAT-nya, DS address-nya kita isikan 2.0. Kemudian untuk gateway-nya adalah IP tunnel dari router cabang yaitu 1.2. Jika sudah, kita bisa apply. Lanjut lakukan routing pada router cabangnya. Di sini berarti 1.0. Kemudian gateway-nya adalah 1.1. Jika sudah, kita bisa apply. Kemudian kita bisa cek antar PC. Di sini saya ke PC 1, ping ke PC 2. Dan di sini sudah berhasil. Kita coba trace untuk melihat rinci jalan yang dilewati. Nah, di sini kalian bisa lihat PPPoE. Konsep jenis PPPoE itu berbeda dengan jenis-jenis tunnel yang sebelumnya. PPPoE ini digunakan untuk mengamankan layer 2 koneksi. Nah, dalam sebuah ISP itu kan pasti punya router. Router itu terkoneksi dengan router customer. Nah, router customer pasti memiliki jaringan lokal sendiri. Dengan konfigurasi PPoE ini maka tidak cuma ditulis IP-nya pada router. Jadi nanti itu ada pengamanan berbasis di PPoE sama, yaitu server client PPoE atau point-to-point protocol over Ethernet. Ethernet itu merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan PPoE. Itu hanya bekerja pada satu broadcast domain atau hanya dalam satu network saja. Di sini saya membuat topologi baru. Router di sini saya menggunakan IP statik sama seperti sebelumnya 146 dan juga 147. Sekarang saya akan mengaktifkan roman pada router ISP-nya. Di sini kita klik yang tool roman, set enable, yes. Kemudian pada yang RP Striplia kita tool roman, set enable, yes. Selanjutnya kita masuk ke router ISP terlebih dahulu. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian kita masuk ke router romonya atau router Lia. Dan di sini sudah berhasil.
Melakukan konfigurasi PPPoE, langsung saja kita konfigurasikan. Mulai dari PPPoE-nya, server terlebih dahulu. Kita masuk ke router ISP, di sini kalian bisa klik yang PPP, kemudian ke menu PPPoE server. Klik Add. Di sini kalian kasih nama, misalkan saya menggunakan servis PPPoE lihat. Interface, ini saya berikan username-nya dan password-nya. Maka di sini kita bisa pilih yang secret. Kita tambahkan di sini misal saya kasih nama PPPoE ya, passwordnya 1234, servisnya bisa kita definisikan yaitu PPPoE. Lalu pada bagian lokal address misal 192.168.1.1 dan remote addressnya misal saya akan berikan 192.168.1.2. Selanjutnya kita bisa apply. Lakukan juga pada kliennya. Di sini kalian ke menu PPP, bagian interface kalian pilih yang PPoE client. Kemudian kalian bisa ke menu default. Di sini servisnya bisa kita kosongkan saja. Untuk username saya berikan PPPoE lihat seperti yang tadi. Kemudian passwordnya 1234. Dan di sini kalian jangan lupa checklist use DNS dan add default route agar nanti router otomatis sudah bisa internetan. Nah, di sini sudah running ya. Kemudian jika kita coba cek pada IP address, di sini sudah ada otomatis. Selanjutnya kita coba cek koneksi dari router klien ke server terminal. Kita ping 192.168.1.1 dan di sini sudah bisa. Jika di sini kita coba cek koneksi dari router klien menuju internet, kita coba ping 88, maka di sini sudah bisa. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi IP DNS dan gateway. Pada VPC-VPC-nya sebelum itu kita definisikan terlebih dahulu pada router. Ianya di sini saya akan gunakan network bridge. Dan di sini misal namanya bridge for PPPoE lihat. Kemudian kita ke menu port. Kita isikan header 2, kita apply, kita tambahkan yang header 3. Jika sudah, kita bisa apply, langsung saja kita konfigurasikan IP address yang mengarah ke jaringan lokal. Kita ke IP address, kita tambahkan IP-nya. Misal di sini saya berikan 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kalian bisa pilih yang bridge. Kemudian kita konfigurasikan IP DHCP server agar VPC-VPC-nya nanti bisa mendapatkan IP secara otomatis. Kita ke IP DHCP server, lalu ke DHCP setup. Di sini kita pilih yang bridge for PPoE. Kemudian kita next saja. Selanjutnya kita cek apakah VPC-nya sudah bisa mendapatkan IP-nya. Kita coba cek IP DHCP pada keduanya. Dan di sini sudah mendapatkan IP-nya. Misal kita ingin VPC-nya bisa internetan, kita bisa setting NAT pada di sini kita firewall, kemudian NAT. Untuk interface-nya kita tekan yang bridge for EOIP. Kemudian action-nya masuk red. Kemudian kita bisa apply. Kemudian kita cek pada VPC-nya, kita ping 88 di sini pasti sudah berhasil. Limitasi bandwidth itu adalah salah satu fitur yang tersedia pada PPPoE. Jadi kita bisa melimitasi bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang berada di router customer itu bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan di sini. Untuk melihat limitasi bandwidth sudah saya tambahkan satu doctor. Di sini untuk CHR-nya saya menggunakan IP statik yaitu 10.10.10.251 dengan gateway adalah 10.10.10.1. Maka pada interface bridge-nya ini akan kita masukkan 4 yang mana ini itu mengarah ke sini. Langsung saja kita buka router di sini. Kita klik yang bridge, kemudian kita ke port, kita add 4-nya. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu kita coba konfigurasikan limitasi bit-nya. Dan kita menuju ke PPP. Kemudian kita klik yang profile. Di sini saya di profile, kita add default
interface-nya di sini saya menggunakan default. Kemudian kita pergi ke limits. Nah, pada bagian ini yang ready get erase, kita pilih yang kita tulis 2 mega untuk upload dan download. Di sini kita coba masuk ke dokternya. Kita ping 88 untuk tes. Di sini sudah bisa. Kemudian, nah kita tuliskan speed test. Jika muncul beberapa web, pilih yang atas.